Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan PKL di RSA UGM yang beranggotakan Husnul Wahyu Safira, Dita Novarina Amaranto, Farah Nadiatus Salwa, Fatimah Rani Susanti. Latar belakang, saat ini kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena jika kesehatan suatu masyarakat terjamin, maka kualitas hidupnya akan meningkat. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk memenuhi upaya kesehatan, maka harus ada fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan bertujuan agar masyarakat yang mengeluhkan kondisi kesehatan dapat langsung ditangani dengan baik. Salah satu fasilitas kesehatan adalah rumah sakit. Saat ini sudah banyak sekali rumah sakit di berbagai daerah, dari rumah sakit yang dimiliki pemerintah ataupun yang swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2016, semua rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tujuan umum adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kerja praktek secara langsung di lahan, serta pengetahuan proses pengadaan sediaan farmasi dari pengadaan sampai pemusnahan. Tujuan khususnya: A. Mengetahui pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit. B. Mengetahui pengadaan perbekalan farmasi di gudang instalasi farmasi. Gambaran umum rumah sakit dan instalasi farmasi. Pada awal didirikan RSUGM diberi nama Hospital Akademik. Kata hospital dipilih dengan idealisme bahwa rumah sakit ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi orang sakit, tempat di mana orang sakit dilayani oleh tenaga-tenaga yang ramah, dan tempat yang nyaman bagi siapapun yang bekerja dan berkunjung di RSUGM ini. Kata akademik mencerminkan Tridharma perguruan tinggi, di mana rumah sakit ini didirikan untuk memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat sebagai bagian pengabdian masyarakat yang didukung oleh aktivitas pendidikan dan riset yang unggul pula. Selain layanan prima, dengan menjaga keselamatan pasien, dokter, dan SDM kesehatan lain, maka yang dihasilkan juga berkualitas unggul. RSUGM ini dibangun secara bertahap sesuai dengan strategi pertumbuhan dalam pembangunan dan pengembangannya. Dengan dana APBN Kemendikbud, RSUGM didesain dengan konsep mendasar pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi dalam klaster-klaster dengan multiprofesional teamwork dan sistem pendidikan klinik interprofesional and transprofesional. Sistem pelayanan farmasi. 1. Pemilihan perbekalan farmasi. Fungsi pemilihan adalah untuk menentukan apakah perbekalan farmasi benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien dan pola penyakit di rumah sakit. 2. Perencanaan perbekalan farmasi. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kebutuhan, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kegiatan pemilihan untuk menjamin penuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Perencanaan menggunakan metode konsumsi, epidemiologi, metode Pareto atau ABCVN, atau metode kombinasi dari keduanya. 3. Pengadaan perbekalan farmasi. Pengadaan merupakan kegiatan untuk realisasikan perencanaan untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan dan direncanakan serta disetujui. Tujuan pengadaan adalah mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, pengiriman yang tepat waktu, proses berjalan lancar, dan tidak butuh tenaga dan waktu berlebih. Penerimaan
4. Penerimaan perbekalan farmasi. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah mutu, waktu kadaluarsa, waktu penyerahan, dan harga serta tertera harus sesuai dengan yang tertera dalam kontrak surat pesanan atau SP dan juga sesuai dengan kondisi fisik pada waktu penerimaan. Penerimaan barang di RSA UGM Yogyakarta dilakukan dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kesesuaian surat pesanan, nomor faktur, nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah. 5. Penyimpanan perbekalan farmasi. Tujuan utama penyimpanan obat adalah mempertahankan mutu obat dari kerusakan akibat penyimpanan yang tidak baik serta untuk memudahkan pencarian dan pengawasan obat-obat. Penyimpanan yang dilakukan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian, yakni meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, golongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan. A. Dibedakan menurut bentuk sediaan dan jenisnya. B. Menurut suhu dan kestabilannya. C. Tahan tidaknya terhadap cahaya. D. Penyusunan obat secara alfabetis dengan sistem first in first out atau FIFO, first expired first out atau FIFO. E. Membedakan penyimpanan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi atau High Alert Medication atau HAM dan obat dengan penamaan maupun penampilan mirip atau lasa dari obat lain serta diberi tanda pada box penyimpanan dan satuan terkecil obat. Setiap serah terima obat HAM akan dilakukan double check oleh petugas dari farmasi dengan petugas penerima obat HAM. Ini ada contohnya lambang label High Alert dan lambang label lasa. F. Obat-obat narkotika atau psikotropika disimpan dalam lemari secara tersendiri. 6. Distribusi perbekalan farmasi. Pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada instalasi pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Nomor 7. Penyediaan informasi dan edukasi. Penyediaan informasi dan edukasi dilaksanakan dengan sasaran dokter, perawat, tenaga medis lain, mahasiswa PKL, mahasiswa kunjungan pasien, dan keluarga pasien. Informasi dan edukasi dilakukan secara lisan, tulisan, dan gambar. 8. Pelayanan farmasi klinik. A. Ruang lingkup kegiatan pelayanan farmasi klinik meliputi melakukan konseling, monitoring efek samping, menganalisis efektivitas dan biaya, pemantauan penggunaan obat, pengkajian penggunaan obat, melakukan rekonsiliasi obat, bedside counseling, rekonstitusi sediaan steril. 9. Pemusnahan obat, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dicabut izin edarnya, penarikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Struktur organisasi instalasi farmasi RSA UGM Yogyakarta. Instalasi farmasi dikepalai oleh seorang kepala instalasi dan dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing ada penanggung jawabnya. Bagian-bagian tersebut adalah satelit farmasi rawat jalan, satelit farmasi rawat inap, gudang farmasi rumah sakit, farmasi IGD, CSSD atau Central Sterilization Supply Department, dan pelayanan satelit farmasi
Organisasi Rumah Sakit Akademik UGM terdiri dari 11 apoteker, 25 tenaga teknik kefarmasian, dan 5 asisten tenaga kesehatan. Aspek pelayanan di instalasi farmasi RSA UGM. Alur pelayanan satelit rawat jalan. Pasien menyerahkan berkas pemeriksaan ke petugas di satelit rawat jalan. Petugas menerima berkas tersebut dan melakukan screening administrasinya mulai dari kesamaan nama dan nomor rekam medisnya. Petugas memeriksa resep di EHR dan menghitung biaya resep. Nomor antrian pasien untuk mengambil obat secara otomatis muncul di layar antrian. Petugas memberitahukan kepada pasien agar ke kasir untuk menyerahkan berkas persyaratan dan melakukan pembayaran untuk pasien umum. Petugas membawa resep ke dalam, kemudian di screening resep yang meliputi screening administratif dan farmaseutis. Setelah itu, tenaga teknik kefarmasian menyiapkan etiket dan obat-obat. Setelah obat sudah siap, diberikan kepada apoteker untuk dicek terlebih dahulu ketetapan jenis obat, nama alamat pasien, kelengkapan item dan jumlah obat serta kontraindikasi, efek samping dan interaksi obat. Kemudian obat diserahkan kepada pasien. Alur pelayanan satelit rawat inap. Pertama, petugas farmasi di satelit rawat inap mendapat buku daftar pemberian obat atau resep ulang dari perawat. Petugas farmasi melakukan pengajian resep daftar pemberian obat. Petugas farmasi melakukan entry obat mencetak etiket melalui EHR (Electronic Health Record). Petugas farmasi menyiapkan, meracik dan mengemas obat-obat serta alat kesehatan yang dibutuhkan pasien dengan plastik klip yang ditempel etiket berdasarkan sesuai jamnya masing-masing. Petugas farmasi yang akan memprioritaskan resep untuk pasien pulang dan pasien ICU dikarenakan pasien yang akan pulang membutuhkan obat dengan waktu yang lebih cepat dan pasien ICU memerlukan perawatan yang intensif dalam melakukan pemberian obat. Sebelum diserahkan ke perawat dan selanjutnya diberikan ke pasien, petugas farmasi mengecek ulang kesesuaian resep dan alat kesehatan yang diberikan berdasarkan daftar pemberian obat. Barang yang sesuai langsung diberi tanda pada berkas permintaan pasien tersebut dan stabilo warna yang berbeda. Petugas farmasi memasukkan barang atau sediaan yang telah diperiksa beserta berkas pasien pada kontaknya masing-masing. Waktu tunggu pasien pulang dihitung sejak perawat memberikan surat retur ke petugas farmasi dan kemudian petugas farmasi memberikan obat untuk pasien pulang ke perawat. Alur mekanisme gudang farmasi. 1. Perencanaan. 2. Pengadaan. 3. Pembuatan surat pesanan ke PPF. 4. Barang datang dari PPF. 5. Penerimaan barang datang. 6. Mengecek barang seperti nama, nomor batch, jumlah, tanggal dengan surat pesanan dan faktur pengiriman. 7. Administrasi meliputi penulisan kartu stok dan komputerisasi. Penataan meliputi alfabetis, golongan obat-obatan, golongan alat kesehatan, bentuk sediaan dan sifat kimianya. Distribusi meliputi ke satelit rawat inap, satelit rawat jalan, dan IGD. Setiap pemasukan dan pengeluaran barang dicatat dalam kartu stok guna memudahkan pengelolaan barang. Instalasi Pusat Sterilisasi atau CSSD. Instalasi Pusat Sterilisasi adalah unit pelayanan non-struktural yang berfungsi memberikan pelayanan sterilisasi yang
wabarakatuh.